salam hormat, saya Nizarul Ilham. Kembali lagi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan pemaparan saya tentang kesulitan apa saja yang saya hadapi saat bekerja sama. Adakah penolakan atau kegagalan yang saya hadapi dalam situasi tersebut? Lalu bagaimana respon saya dalam situasi tersebut? Dan upaya apa sajakah yang harus saya lakukan untuk tetap fokus mencapai tujuan yang telah direncanakan? Nah, dalam hal ini manusia disebut sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial. Walaupun manusia dibekali dengan akal pikiran, maka akal dan pikiran tersebut akan digunakan untuk bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Namun manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari manusia yang lain, karena masing-masing manusia harus saling membantu satu sama lainnya dalam melaksanakan suatu kegiatan, menyelesaikan suatu permasalahan untuk mewujudkan tujuan bersama untuk keberlangsungan dari manusia itu sendiri. Nah, kesulitan yang saya hadapi dalam melakukan kerjasama adalah bahwa sesuai dengan pengalaman saya sebelumnya terkait mengenai pembelajaran dengan sistem pembelajaran daring, akibat dampak pandemi yang kita alami di negara kita pada saat ini membuat saya harus bekerja sama dengan orang tua dan siswa agar kegiatan pembelajaran tersebut tetap tersampaikan kepada murid dengan maksimal. Nah, tentu ada kesulitan yang saya hadapi. Apa kesulitannya? Kesulitannya adalah pertama, sulitnya menyatukan pemahaman antara siswa dan orang tua siswa terhadap pembelajaran metode daring ini. Ya, jadi sebagai gurunya kita menyampaikan bahwa selama pandemi kita tidak boleh belajar secara tatap muka nih. Dan ini harus disampaikan yang diawali melalui si anak ya atau si siswa. Lalu si anak menyampaikan kepada orang tua. Artinya ada perantara, tidak secara langsung kita sampaikan kepada orang tua siswa, melainkan melalui siswa dan siswa menyampaikan kepada orang tuanya. Nah, akibatnya ada pesan yang tidak secara langsung disampaikan ke orang tua. Dalam artian masih melalui perantara si anak tadi ya. Jadi membuat orang tua tidak bisa menerima untuk pembelajaran yang dilakukan ke anaknya dengan metode daring. Nah, yang mungkin penyampaian si anak tadi tidak adanya pengedukasian secara detail tentang pandemi yang kita alami saat ini. Kemudian kesulitan yang kedua adalah terkadang mungkin si anak lupa atau tidak menyampaikan kepada orang tuanya tentang pesan yang kita sampaikan, yakni tentang metode pembelajaran yang harus disampaikan, sehingga adanya miskomunikasi atau misinformasi yang membuat orang tua mengeluh. Misalnya, mengapa harus belajar secara daring? Kenapa harus belajar melalui HP dan lain-lain? Jadi masing-masing orang tua itu mempunyai argumentasi dan keluhannya. Kemudian lalu adakah penolakan atau kegagalan yang saya hadapi dalam situasi tersebut? Tentu ada, karena begini, terkadang siswa berkata, wah Pak, kami sudah berusaha menyampaikan ke orang tua kami bahwa kami tidak boleh belajar secara tatap muka, namun malah kami yang dimarahi oleh orang tua kami Pak. Orang tua kami berkata, bagaimana bisa seperti ini, bagaimana bisa seperti itu, uang sekolah, uang yang lain-lainnya terus dibayar, namun belajarnya hanya melalui secara daring. Apa yang kalian dapatkan? Nah, kira-kira seperti itu yang disampaikan orang tua siswa kepada siswanya. Nah, jadi begitulah anggapan ataupun tanggapan daripada orang tua siswa, sehingga siswa atau si anak tadi menolak juga untuk menyampaikan kepada orang tuanya. Ditambah lagi yang mungkin orang tuanya juga tidak mau anaknya belajar secara daring, sementara uang sekolah itu terus berjalan, terus dibayarkan. Lalu bagaimana respon saya terhadap situasi tersebut? Respon saya yang kebetulan saya pernah sebagai wali kelas waktu itu ya, saya akan bersikap tenang dan sabar dalam menanggapi dan menghadapi beberapa pendapat siswa dan orang tua siswa tersebut. Karena memang bagaimanapun kita sebagai pelaku pendidikan tetap harus memberikan pemahaman secara detail agar mereka bisa menerima tentang situasi dan kondisi yang kita alami bersama ini. Kemudian upaya apa sih yang harus saya lakukan untuk tetap fokus mencapai tujuan yang direncanakan? Nah, jadi upaya yang saya lakukan adalah menyatukan persepsi ya, menyatukan pandangan
Kepada siapa? Kepada orang tua siswa dan kepada siswa yang bersangkutan, ya. Nah, jadi bahkan saya harus pun melakukan kunjungan ke rumah orang tua siswa, ya, jika memungkinkan, ya. Karena mungkin karena saya ajak siswa saya, jadi saya ajak siswa saya itu untuk bekerja sama sampai harus bisa bicara langsung pada orang tua siswa untuk memahamkan tentang apa sih sebenarnya yang terjadi sehingga pembelajaran harus seperti ini. Misalnya, ayo Budi, ayo Lisa, misalnya, Bapak mau berkunjung ke rumahmu, kita bisa berangkat bareng menuju rumahmu untuk menjelaskan kepada orang tuamu terkait apa yang sedang kita alami saat ini sehingga kita harus belajar secara daring. Jadi misalnya seperti itu. Jadi saya akan mengajak siswa saya untuk bekerja sama dan mengajak orang tua siswa tersebut juga untuk bekerja sama dengan menjelaskan secara detail hal-hal yang harus diperjelas kenapa pembelajaran itu tidak boleh dilakukan secara tatap muka, melainkan hanya melalui daring. Jadi kiranya demikian pemaparan saya untuk kesempatan kali ini terkait mengenai kesulitan-kesulitan apa saja sih yang saya hadapi saat bekerja sama, kemudian apakah ada penolakan-penolakan atau kegagalan yang saya hadapi dalam situasi tersebut, dan bagaimana respon saya dalam menghadapi situasi tersebut, serta upaya apa sih yang harus saya lakukan untuk tetap fokus mencapai tujuan yang telah direncanakan. Kiranya demikian, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi pembelajaran ke depannya pada diri saya sendiri khususnya, dan semoga bermanfaat untuk setiap orang yang menyaksikan tayangan ini. Terima kasih. Akhir kata dari saya, salam hormat. Saya Nazarul Ilham. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.